قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhwana bidin barakallahu fikum. Kita akan dalam kesempatan ini melanjutkan apa yang bisa kita baca dari yang ada sekarang tentang al-manhaj as-salafi, ta'rifuhu wa simatuhu wa da'watuhu al-islahiyah. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Umar Bazmul hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Di mana pembahasan yang terakhir tentang usul yang ketiga dari usul ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-hadr min al-bid'ah wal mubtadi'in, mentahdir bid'ah dan ahlul bid'ah. قال المؤلف حفظه الله تعالى بارك الله بكم: فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Kalau telah tetap perkara ini, yakni pada pembahasan sebelumnya, bagaimana ucapan-ucapan para ulama salaf, larangan keras untuk duduk bermajelis dalam majelis al-ahwa, ahlul ahwa. Yang ahlul ahwa ini sering dipahami dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah ahlul bid'ah. Naam. Dan telah tersimpulkan darinya dengan cahaya sunnah dan seseorang berpegang teguh dengan sunnah dengan sebenar-benarnya mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa yang telah lewat di atasnya as-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wahayati an tasmahal a'sar al-mutaakhirah, dan keadaan yang engkau dengar generasi-generasi terakhir, yakni generasi khalaf, wahid min hadhid darab, satu dari contoh-contoh ini, yakni contoh-contoh dari tahdzir ulama dari kalangan al-bid'ah wa ahli al-bid'ah. Ya. Barakallahu fikum. Fa in samahat bihi nasbun lahu ahlul bid'ah, nasaba lahu ahlul bid'atil habail wa bighuwihi al-ghawail wa qalu mubtadi'un muhdats. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan saja ucapan beliau berikutnya. Fa idza waqa'a waffaqahu Allahu liqat'i hadhil aqabah. Kalau seseorang Allah berikan taufik untuk perkara yang terakhir ini, naam, maka dituntut ke yang ketiga, wahia aqwatul kabair. Fa in dhafara bihi fiha
zayyanaha lahu wa hassanaha fi ainihi wa sawwafa bihi. Kalau seseorang, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wal afiyah, dia kokoh dalam masalah yang terakhir ini, yakni tahdhir al-bid'ah wa ahlul bid'ah, maka dia akan menuntut yang ketiga, yakni tentang dosa-dosa besar. Tentang dosa-dosa besar. Ya. Yaitu dia akan menghiasi dosa-dosa besar dan menganggapnya baik dalam pandangan dia. Wa fataha lahu babal irja, dan dia akan membuka pintu murji'ah, al-irja, yakni tidak memasukkan amalan soleh ke dalam keimanan. Artinya begini, yang diinginkan di sini, bagaimana barakallahu fikum ahlul ahwa ketika dia tidak bisa dijerumuskan oleh syaitan ke dalam kebid'ahan, maka dia akan menjerumuskannya ke dalam maksiat. Jadi pintu-pintu syaitan di dalam membinasakan orang-orang saleh itu banyak. Kalau dia tidak bisa menghancurkan seorang hamba dari sisi kesyirikan, kekufuran, dia akan pindah dari sisi bid'ah, dijerumuskan ke dalam bid'ah. Kalau dari sisi ini pun dia ahlu tauhid, kuat tauhidnya, maka dia akan masuk ke dalam pintu dosa-dosa besar. Bagaimana seseorang dijerumuskan ke dalam dosa-dosa besar, akan dia bukakan baginya pintu irja, mengeluarkan amalan salih dari keimanan. Barakallahu fikum. Qala lahu, na'am. Syaitan akan berkata kepadanya, al-imanu huwa nafsu tasdiq. Iman itu hanya sekedar pembenaran. Iman itu hanya sekedar pembenaran. Di pelajaran-pelajaran kita yang sudah lewat, baik itu dari Kitab Tauhid, mulai dari syarah usul tsalatsa, kemudian Kitab Tauhid, kemudian Kasyfus Syubuhat, dan seterusnya. Ya barakallahu fikum. Di situ dijelaskan kelompok-kelompok yang sesat dalam pembahasan al-iman. Al-iman, kalau ahlus sunnah memahami, adalah at-tasdiq bil qalb, ya, pembenaran dalam hati, kemudian al-i'tirab atau taqrir bil lisan, menetapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih, mengamalkan dengan anggota tubuh, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Hati, lisan, amalan, ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Di sana ada kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah ini adalah memisahkan antara iman dengan amalan, mengeluarkan amalan dari iman. Ini al-irja. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemarin di daurah sudah dijelaskan oleh Syekh Adil bagaimana kelompok murji'ah ini dituduhkan kepada ulama-ulama, di mana para ulama barakallahu fikum memberikan uzur kepada al-jahal, orang-orang yang jahil,
kemudian terjerumus ke dalam amalan-amalan salih. Barakallahu fikum. Sebaliknya, orang-orang tidak bisa melepaskan diri dari amalan salih, dari keimanan. Mereka menuduh prinsip ini, barakallahu fikum, adalah prinsip Murji'ah. Na'udzubillah. Ya. Tapi kita teruskan di sini bahwa al-iman huwa nafsu tasdiq menurut mereka. Fala taqdahu fihi al-amal. Maka keimanan tidak bisa merusak, menjelekkan keimanan. Nah, wa rubbama ajra ala lisanihi wa udhunihi kalimatan taliman ahlaka bihal khalqu. Maka bisa saja keluar dari lisan, ya, atau terdengar oleh telinga satu kalimat yang keluar yang membinasakan seorang makhluk, seorang manusia. Nah, bisa saja dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan keimanannya, atau dia mendengar kalimat-kalimat yang menghancurkan keimanannya. Barakallahu fikum. Wa hiya qauluhu, yaitu ucapannya, la yadur ma'at tauhid dzambun. Ada ucapan dosa tidak sama sekali membahayakan tauhid. Kama la yanfa'u ma'asyirki hasanatun, sebagaimana kebaikan sama sekali tidak bermanfaat terhadap kesyirikan. Ini ucapan al-irja, ucapan murji'ah. Dosa tidak mempengaruhi keimanan, amalan soleh tidak mempengaruhi kesyirikan. Jadi amalan soleh sama sekali tidak menambah keimanan, tidak mengurangi dosa, dan maksiat tidak mengurangi keimanan. Ini prinsip murji'ah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ini ibadah Allah, a'azzakumullah, dari akan dirusak dan dihancurkan lewat pintu bid'ah. Lewat pintu bid'ah. Dan pintu bid'ah inilah sumber paling utama perselisihan umat. Barakallahu fikum, yang sebagaimana kemarin kita pelajari dari Syekh Adil Mansur hafizahullah wa tabaraka wa ta'ala. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik, ini sedikit yang bisa kita pelajari tentang masalah akidah dan manhaj as-salaf dari kitab ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafadhalu.